Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Delta X News. Sepekan ini banyak orang yang lagi asik bicara soal UHC. Yang pasti dikait-kaitkan dengan program BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh warga kota Delta. Sebenarnya program layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu ini sudah digagas dan dianggarkan oleh pemerintah Sidoarjo sebelumnya. Namun, karena anggarannya masuk di APBD 2021, maka eksekutornya adalah penguasa periode ini. Mungkin karena sudah tahu bocoran dari para anggota parlemen PKB di DPRD, duet Muhdar Subandi menjadikan program itu sebagai salah satu komoditas jualannya di masa kampanye lalu, yang sukses menjadikannya sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Di tangan mereka lah dana sebesar 14 miliar rupiah per bulan itu diolah. Per 31 Mei 2021 lalu, Pemkab Sidoarjo pun resmi menggandeng BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program ini. Jelas, ini berkah melimpah bagi kantor cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo. Karena dengan begitu mereka bisa memenuhi target pimpinan mereka di Jakarta untuk mencapai jumlah kepesertaan 95% di wilayah kerjanya. Pemkab Sidoarjo pun dapat benefit yang lumayan gede dari tercapainya target itu. Minimal mereka bisa dengan bangga menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC dalam program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. Syukur-syukur jika nantinya piagam penghargaan itu diterima oleh Bupati Sidoarjo langsung dari tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wah, pasti momen ini akan dijadikan materi advertorial oleh Dinas Kominfo Sidoarjo untuk ratusan media massa yang menjadi binaannya. Tapi ketika bayangan itu masih jadi impian, tiba-tiba muncul persoalan yang berawal dari Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang dibagikan oleh BPJS Sidoarjo kepada masyarakat. Dan konon kabarnya diambil secara acak tanpa melalui verifikasi sesuai perundangan yang berlaku itu ternyata salah penulisan identitasnya. Hal ini kemudian memicu persoalan dan berkembang, sehingga warga, berbagai LSM, serta asosiasi kepala desa yang digaungkan media massa mengungkap fakta bahwa ternyata sebagian dari uang rakyat itu dipakai untuk mensubsidi orang-orang kaya yang sudah punya jaminan biaya kesehatan dari perusahaan asuransi swasta yang mereka ikuti. Ketika fakta ini mengemuka, pimpinan kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo pun berdalih bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia sejak awal 2014 merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Mereka yang miskin maupun yang kaya, baik yang sakit maupun yang sehat, wajib terlibat dalam program JKN tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara layak. Itu katanya. Soal kepesertaan, ya itu sudah tidak perlu kita pertentangkan. Tapi masalahnya ini menyangkut uang APBD Sidoarjo yang dipakai untuk membayar iuran BPJS bagi warganya, atau istilahnya penerima bantuan iuran daerah alias PBID. Mungkin mereka lupa atau sengaja mengkamuflasekan bahwa ada klausul dalam Undang-Undang SJSN tentang BPJS bahwa sistem jaminan sosial nasional yang menyebutkan hanya fakir miskin dan orang tidak mampu secara ekonomi yang iuran BPJS-nya wajib menjadi tanggungan pemerintah mulai pusat sampai kabupaten kota. Nama-nama fakir miskin penerima bantuan iuran atau PBI itu diatur, ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Sedangkan yang mampu atau yang wajib membayar iurannya sendiri atau secara mandiri. Nah, kalau kemudian ada orang kaya yang pasti tak akan menggunakan fasilitas tersebut yang ditetapkan sebagai PBID, maka sudah pasti hal itu merupakan penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, Pemkab Sidoarjo
yang bekerja sama dengan kantor BPJS Cabang Sidoarjo telah memboroskan uang rakyat sekalipun baru 1 atau 2 bulan dan kemudian dievaluasi kembali. Duit itu sudah terlanjur dikeluarkan untuk warga yang tidak layak menerima subsidi. Jujur, saya sebenarnya nggak yakin Pemkab dan BPJS Sidoarjo tidak tahu soal aturan itu. Dan konsekuensinya yang tentunya terjadi jika mereka secara sengaja melanggarnya. Tapi kenapa kok masih nekat juga? Jadi kira-kira kenapa ya? Adakah hidden agenda yang disembunyikan? Gak tahulah. Biar nanti waktu dan gerakan rakyat yang menjawabnya. Saya Hans untuk editorial Delta X News.